memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk. Gimana kabarnya? Baik. Semoga semangat ini bisa sampai di akhir pembelajaran seperti ini ya. Sebagai pembukaan untuk kita membuka pembelajaran pada hari ini, baiknya kita berdoa dahulu selagi dipimpin oleh ketua kelas 8G. Kelas 8G, ketua kelasnya Mas Isa ya? Ya, Mas Isa silakan dipimpin. Di tempat duduk siap Kak. Berdoa sesuai keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sambil Budia absen, yang tidak masuk, masuk semua ya, alhamdulillah nihil. Jadi di kelas kita tidak ada yang masuk walaupun kemarin hujan deras. Jadi mungkin Mas Fawas pakai baju itu soalnya basah ya Mas ya? Iya basah, kemarin kita hujan-hujanan. Jadi Budia berpesan juga ya, kalau kesehatan juga harus dijaga, makan makanan bergizi, terus tetap minum vitaminnya biar kita bisa sehat dan bisa mengikuti pembelajaran gitu ya. SMP 11 Jaya, jaya, cerah luar biasa. kita ulangi ya, SMP 11 Jaya, jaya, cerah luar biasa. ya. Di sini Budia akan menerangkan materi baru yang minggu lalu kita sudah pahami materi yang berbeda. Kira-kira minggu lalu kita pelajari apa sih? Ada yang tahu? Ya, Belajar gambar ilustrasi dengan teknik manual dan digital. Menggambar ilustrasi dengan teknik manual dan digital. Terus dapat apa lagi? Jenis-jenis gambar ilustrasi. Oh, jenis-jenis gambar ilustrasi. Minggu lalu kita juga belajar menggambar ilustrasi mulai dari teknik manual, digital, terus jenis-jenisnya ya. Kira-kira yang masih ingat jenis-jenisnya apa? Gambar ilustrasi. Mas Handika mungkin? Mas Handika, Mas Salman, Mas Isa, jenis gambar ilustrasi contohnya apa? Apa? Ada yang bisa? Gambar ilustrasi, jenisnya apa kemarin? Ya, gambar ilustrasi ada komik, ada kartun, apalagi? Karikatur, pinter, terus? Ilustrasi, karya sastra dan Fignet. Nah, kemarin sudah belajar itulah. Sekarang ada kegiatan atau materi baru yang akan kita belajar atau kita pelajari, yaitu ini dibaca sama-sama 1, 2, 3. Nah, komik. Kita akan belajar gambar komik. Kira-kira guna kita belajar gambar komik itu apa sih? Kalau komik, kira-kira di Indonesia ini komik yang ada, yang kalian tahu itu apa saja? Komik apa saja? Ya, komik apa? Kartun yang biasanya kalian lihat, kartun animasi boleh dulu, terus filmnya boleh yang berhubungan dengan kartun yang asli dari Indonesia, biasanya nonton di RCTI. Yang dari Indonesia, WDP dari mana? Malaysia. Yang dari Indonesia, Budia pengen kenapa sih? Budia menjelaskan, minta tolong contoh Indonesia, soalnya gambar komik atau film-film di Indonesia itu kalian harus melihat, kalian harus bisa mensupport karya-karya anak negeri, ya kan? Ya. Jadi sudah dibuat, kita bisa kok contoh ya dari Marvel. Tahu Marvel? Tahu. Marvel itu buat film apa? Kartun apa? Karakter apa? Spiderman, pinter. Terus Batman, Iron Man. Nah, itu salah satunya adalah editornya orang Indonesia. Keren kan? Jadi ternyata kalau ingin sukses nggak harus kok dari pelajaran esak atau yang menghitung, dari pelajaran seni, menggambar contohnya kalian bisa untuk melalang buana sampai ke luar negeri,
mengembangkan kreativitas kalian dan pastinya meningkatkan hasil atau upah dalam pekerjaan kalian. Jadi, wah saya tidak mau jadi penggambar mungkin hanya jadi menggambarkan wajah orang, potret di jalan cuma dibayar 75.000 seperti itu ya. Mungkin kebanyakan punya pemikiran seperti itu. Nah, ini ada contoh anak negeri, anak dari bangsa kita Indonesia. Nah, itu mereka bisa masuk ke dunia luar dengan punya pekerjaan sebagai editor, yaitu buat memacu kalian, memotivasi kalian agar bisa mengembangkan dari aspek apa saja. Memang kalau ada kan anak yang pintar esak, ada yang anak pintar tentang kesenian. Nah, ini bisa dikembangkan. Contohnya kalau kesenian menggambar komik seperti itu. Jelas ya? Nah, kalau komik sendiri tadi belum sempat disebutkan apa sih contohnya kalau di Indonesia, kartunya Indonesia yang ada di Indonesia apa? Anoman. Kiko. Nah, Kiko, apalagi pintar Mbak Dardiani. Yuk, apalagi? Yang ada di biasanya kartun itu loh. Adit Sopo Jarwo loh, pintar masnya. Beri tepuk tangan dulu. Nah, jadi itu salah satu contoh kartun yang dihasilkan dari generasi kita, generasi di Indonesia sendiri. Itu harus kita support seperti itu. Kalau kita bicara tentang komik, kita nanti akan banyak sekali yang dibicarakan ya. Kita tunjukkan dulu untuk tujuannya biar kalian paham tujuan. Silakan Mas Handika dibacakan Mas tujuannya. Setelah mempelajari pokok bahasan ini diharapkan satu peserta didik mampu mengidentifikasikan macam-macam keterampilan pada pembuatan karya gambar komik. Dua. Peserta didik mampu menganalisis prosedur pengembangan ide cerita gambar komik. Ya. Ini adalah tujuannya untuk kalian bisa mempelajari gambar komik. Nah, menggambar komik sebelum ke pengertiannya, adakah yang bisa menjelaskan komik itu apa sih? Boleh kok pakai bahasanya masing-masing. Komik itu apa? Oh Mas Dio ya. Gambar tidak bergerak, berisi gambar dan tulisan. Gambar tidak bergerak, berisi gambar dan tulisan. Boleh seperti itu. Beri tepuk tangan dulu untuk Mas Dio. Untuk jelasnya, ini ada pengertian sudah dari para ahli. Bisa tolong dibacakan Mas Wawas mungkin. Yuk Mas. Dan komik menurut Budianto 2009, komik adalah karya seni yang terdiri dari komposisi gambar, tulisan atau huruf sebagai sarana untuk menyampaikan pesan atau cerita melalui teks atau verbal maupun non verbal. Ya, maupun non verbal. Jadi memang dalam komik itu adalah punya jalinan cerita yang pasti dan punya pesan yang akan disampaikan. Itu untuk pengertian komik. Ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Tidak. Lanjut boleh? Boleh. Kok kurang semangat ya? Kita tepuk konsentrasi dulu ya. Bagi yang belum tahu, kalau Budia bilang tepuk konsentrasi, konsentrasi dimulai. Seperti itu, ditutup 2 kali. Coba ya. Tepuk konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Gitu. Tapi saya minta tolong yang lebih kencang lagi, yang lebih semangat lagi, biar hawa dingin ini biar hangat. Ya. Yuk, tepuk konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Oh, bentar. Lanjut, kita akan melanjutkan dari pengertian ke macam-macam komik. Macam-macam komik, ada yang namanya komik strip, ada yang namanya single frame, ada yang namanya komik page. Nah, komik strip itu kalau di dalam komik tahu nggak kotak-kotak itu? Kalau pernah baca komik kan? Pernah, pastinya pernah. Nah, membaca komik itu kan ada kotak-kotaknya ya Mas ya,
ya Mbak ya. Nah, komik di kotak itu namanya panel. Apa? Panel. Jadi kalau kalian menemukan ada komik, kolomnya ada 4, berarti panelnya ada 4. Nah, komik strip ini dia cirinya adalah paling banyak 2 lembar. Jadi ceritanya 2 lembar selesai, 1 lembar pun bisa selesai. Dia punya ciri lagi menggunakan paling sedikit itu 2 atau 1 panel. Jadi sak kotak, ya kan? 1 kotak saja atau 2 kotak saja. Nah itu disebutnya komik strip. Ya, nanti Budi akan tunjukkan contoh-contohnya. Jadi biasanya ceritanya tentang humor. Biasanya ada di koran. Kalau ada pernah baca koran, terus ada komik, terus ada 2 panel atau 1 panel saja menceritakan tentang humor, itu maksudnya di komik strip. Terus kalau komik apa lagi? Single. Oh, maaf. Single frame ya. Single, makanya kok bingung sama kalian nek mau Budia salah bolehlah diingatkan. Ya, jadi mohon maaf. Kalau single frame kalian cuma oh iya padahal yang diberikan itu tidak sama yang di atas, makanya kok diam aja. Maaf, saya ulangi. Jadi kalau single frame itu punya 1 sampai 2 panel saja. Biasanya humor. Nah, kalau komik strip baru berlembar-lembar tapi belum dijilid. Soalnya kalau sudah dijilid itu namanya maksudnya di comic page. Kalau komik strip itu berlembar-lembar, lebih dari 10 panel, lebih dari 5 panel. Kalau yang atas sendiri single frame berarti 1 atau 2 panel. Contohnya seperti ini biar tidak bingung. Kalian sebutkan, ini Budia ada contoh, disebutkan yang keras ini jenis komik apa? Nah, single frame, betul. Kenapa kok single frame? Karena memiliki 1 atau 2 panel. Hanya memiliki 2 panel. Nah, ceritanya sedikit humor ya, sedikit menggelitik tenggorokan Honda ya. Jadi biasanya cerita-cerita yang kayak apa biasanya di IG, di Instagram itu ada apa? Komik apa yang biasanya seliweran di feed kalian? Komik politik boleh, itu biasanya hanya menggunakan beberapa panel saja. Kalau menemukan seperti ini 1 panel atau 2 panel masuknya di single frame. Lanjut kalau ini Komik strip komik strip pintar. Kok bisa komik strip? karena memiliki 1 sampai 4 karena memiliki 4 panel. Dan tidak dijilid menjadi buku. Ya, ini berapa panel sih? Coba dihitung sama-sama. 10. Loh, mati. Oke, sambil menunggu LCD-nya, laptopnya menyala. Coba ditulis dulu di buku catatannya. Bisa ditulis, tadi pengertian kita sudah dapat 3 jenis bentuk komik, ya kan? 3 jenis bentuk komik, jadi bisa dicatat dulu. Ada yang pertama tadi komik apa? Single
Single frame, lalu Komik strip. komik komik strip. Kalau single frame tadi itu punya 1 atau 2 panel. Lalu kalau komik strip 4 atau 10 panel dan tidak dijilid. Kalau komik page yang berlembar-lembar dan dan sudah dijilid menjadi buku itu namanya komik page. Biasanya lihatnya Naruto gitu ya. Apalagi yang biasanya dibaca kalau komik Doraemon. Nah, di Indonesia itu anak-anak ada loh komik buatan asli Indonesia. Jadi maaf, kita punya komik asli Indonesia. Dia itu kebanyakan dari legenda-legenda atau yang juga ada superhero dari Indonesia dibuatkan menjadi komik. Contohnya Gundala Putra Petir. Pernah dengar? Pernah ya? Nah, itu buatan dari Indonesia. Terus kita juga punya bapak komik Indonesia namanya Raden Ahmad Kosasih. Kalau kalian nanti ada di buku paket bisa dilihat Raden Ahmad Kosasih. Nah, beliau adalah bapak komik Indonesia yang mengenalkan dan beliau punya banyak sekali karya-karya komik yang sudah dibuat. Nah, ini tadi minta tolong dihitungkan berapa panel tadi? 10 ya. Jadi punya beberapa panel dan itu sudah selesai, punya cerita ya, punya pesan yang mau diungkapkan. Ini berarti apa sih? Jadi ada warga ingin membangun masjid ya kan, tapi dari Pak RT iki apinya dikasih seperti ini, dari warga yang sini ini apinya sini, bongkar lagi sampai pas waktunya Idul Fitri malah masjidnya enggak jadi. Sedih ya. Jadi terus malah dapat masukan yang sini suruh bongkar, yang sini minta gini suruh bongkar. Nah, pesannya apa berarti? Jangan gini, apa pesannya kira-kira? Ya, betul. Jadi kalau memang awalnya seperti itu niatnya jangan sampai belok-belok. Kalau sudah terus nggak sama dengan keputusan yang pertama, akhirnya malah nggak jadi, ya kan? Nah itu kalian nanti ke depannya di kehidupan, mulai dari sekolah, mulai dari nanti kalau masuk di bidang pekerjaan itu bisa diterapkan. Jadi harus sesuai dari visi pertamamu apa ya, tujuan itu. Jangan sampai belok-belok. Ya Mas Handika ya, ya Mas Salman ya. Ya. Lanjut, ini ada satu panel berarti masuknya di single frame. Ini komik strip. Pinter. Lanjut, menggambar komik itu adalah salah satu keterampilan. Nah, keterampilannya itu tidak hanya bisa menggambar saja, ternyata juga harus bisa merangkai kalimat, kata-kata, atau merangkai narasi cerita. Bu kayak bahasa Indonesia ya, memang. Jadi kita pelajaran seni budaya dan bahasa Indonesia punya keterkaitan. Jadi bisa, kalau kalian sudah diajarkan di bahasa Indonesia, jangan langsung dilupakan. Bisa disalurkan untuk bidang pembelajaran yang lain gitu. Nah, jadi kalau menggambar komik, membuat cerita itu kalau di bahasa Indonesia kan ada tahapannya ya. Nah, di sini juga itu yang harus diterapkan. Jadi nggak hanya mengandalkan ahli menggambar saja. Prosedur menggambar komik. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan fokus pada langkah-langkah menggambar komik. Coba disebutkan sama-sama. Yang pertama, tentukan tema komik. Yang kedua, membuat naskah cerita dan percakapan yang baik. Ya, yang ketiga, membuat tokoh-tokoh atau karakter. Yang keempat, Siapkan karakter cerita. ya. Yang kelima, Siapkan karakter masyarakat. nah, adakah yang tahu balon kata itu apa? Adakah yang tahu apa itu balon kata? Belum ada yang tahu? Tempat percakapan.
Nah, tempat percakapan pintar. Kalau biasanya balon kata di komik itu bulat, ya bulat, terus ada yang kotak, itu sama saja. Nah, kalau balon kata yang putus-putus biasanya dimasukkan di, contohnya ada balon kata bentuknya bulat dengan garis yang penuh. Ya, itu berarti balon katanya bagaimana? Untuk percakapan biasa. Nah, kalau balon katanya putus-putus, biasanya adegan apa yang dilakukan? Berbisik. Jadi suaranya lebih kecil. Jadi kalian baca komik itu bisa sambil imajinasi. Oh, ini bisik-bisik. Oh, ini ngomong biasa, ya kan? Nah, kalau yang balon katanya itu bergerigi, biasanya apa? Adegan apa? Berteriak. Jadi woi gitu. Jadi kan kalau tulisan woi gitu toh. Nah, ditambahkan dengan balon kata bergerigi tadi. Jadi balon kata ada 3 macam. Oh, ada banyak macamnya. Contohnya untuk percakapan biasa, balon kata dengan garis yang full. Kalau yang putus-putus berbisik. Kalau yang bergerigi, nah ada juga balon kata yang melengkung kayak bergelombang. Itu biasanya sedih, lemas, lapar. Nah, itu pakai balon kata seperti itu. Jadi nanti kalian akan tahu contoh-contoh balon kata macam-macamnya. Nah, yang terakhir mulai mengerjakan menggarap adegan demi adegan dan finishing. Nah, pada pembelajaran kali ini kita akan lebih memperhatikan untuk langkah yang kedua, membuat naskah cerita dan percakapan yang baik sesuai alur cerita. Jadi tidak hanya menggambar saja, tapi menyusun dan memilih kata itu adalah salah satu keterampilan yang harus dimiliki jika ingin membuat karya komik. Jadi harus memperhatikan, nanti Budia ada salah satu beberapa media lembar kerja peserta didik membuat komik strip dari puzzle. Jadi nanti silakan kalian berkelompok menggabungkan. Ketentuan penyusunan percakapan dalam komik, membuat kalimat singkat dan mudah dimengerti, dan teks tadi sudah disampaikan. Jadi memang harus lebih diperhatikan. Jadi kalau ada membuat cerita komik, yang pertama harus ada pengenalan, ya kan? Coba dicatat. Jadi dalam membuat teks cerita dalam komik, yang pertama adalah membuat perkenalan. Yang kedua, memunculkan konflik. Yang ketiga, menyelesaikan konflik. Jadi ada 3 tahap itu untuk kalian membuat cerita nantinya. Nanti kita akan bermain dengan puzzle comic strip. Nah, itu sudah Budia potong-potong, sudah seperti puzzle, acak. Silakan kalian berdiskusi dengan kelompok mulai dari menatap comic strip tadi per panelnya, dan nanti kalian akan mengisikan balon kata. Jadi ceritanya sudah sesuai dari diskusi kelompoknya masing-masing. Seperti itu ya. Nah, lanjut. Nah, ini adalah contoh balon kata yang tadi. Balon kata berfungsi untuk menulis narasi atau dialog antar tokoh. Jadi kalau yang lingkaran biasa itu percakapan biasa, ngobrol, ya kan? Nah, kalau yang bergelombang biasanya sedih, mungkin curhatnya sedih, mungkin seperti itu. Kalau putus-putus tadi berbisik. Fungsi balon kata. Nah, ini yang saya masukkan bergerigi tadi, kayak buat orang teriak, kayak buat orang bunyi memukul. Jadi contoh kalau ada adegan atau percakapan berteriak, pakai balon kata seperti ini, bergerigi ini. Kalau balon kata yang putus-putus berbisik, jadi ngomong menggibah, ya. Kalau bahasa anak sekarang menggibah, ya. Itu bisa. Nah, lanjut. Kegiatan peserta didik. Kegiatan peserta didik nantinya kalian akan
ini kan sudah Budia jadikan kelompok, ya kan? Menurut hasil pembelajaran minggu lalu, jadi sudah saya kelompokkan mana-mana saja teman kelompok yang bisa dimasukkan dalam kelompok itu. Jadi sudah ada kriterianya. Nah, untuk kegiatan kita pada pagi hari ini adalah mengerjakan puzzle komik strip. Kalau komik strip tadi apa, Mbak? Komik yang memiliki 4 panel atau lebih, ya kan? Nah, ini punya beberapa panel dan ini sudah dipotong-potong. Silahkan ditata dengan kelompok masing-masing, dan balon kata di komik strip ini juga masih kosong. Jadi silakan kalian akan berdiskusi bagaimana nanti alur ceritanya. Terus kalau bikin alur cerita tadi bagaimana, ada 3 tahap tadi. Terus jangan lupa di lem juga. Kalau sudah, nanti pastinya akan ada presentasi kelompok untuk maju ke depan dan menyampaikan bagaimana dari hasil cerita komik stripnya kelompok masing-masing. Gitu ya. Nah, sebelum dia bagikan, ada yang mau nanya? Kamu nanya? Ada yang mau bertanya sebelum kita mengerjakan di tiap-tiap diskusi kelompoknya? Hah? Ditanyain Mas Iqbal KW nih. Apaan tuh? Ya, jadi silakan masing-masing kelompok diambil untuk puzzle komik stripnya, maju ke depan satu saja, dan silakan dikerjakan. Ayo Mbak Leli bisa diambil, Mbak Leli. Mbak Fania bisa berdiri, diambil Mbak Fania. Ya, silakan diamati dengan kelompoknya bagaimana cerita itu akan dibuat, dan mau dibuat seperti apa ceritanya. Kalau bingung bisa tanya atau angkat tangan dulu, ya nanti Budia yang akan ke sana, jadi nggak usah maju. Jadi dalam diskusi ini keaktifan juga Budia nilai ya. Ada yang kalau cuma diem bengong ngelamun kesurupan nanti, takutnya seperti itu. Nah makanya diskusi ya kita sama kelompoknya. Mbak Fania ini suka senyum mungkin. Ya, senyum itu berkaya, memang senyum itu berkah daripada peremut aja. Ya silakan didiskusikan, mau dibentuk seperti apa, mau dibuat cerita seperti apa, dilihat dulu gambarnya, tiap panelnya, nah ditata kira-kira urut-urutannya seperti apa. Nah nanti balon ceritanya juga seperti apa. Ya. Sambil ditemani dengan Mas Iqbal, biarkan gambar di depan menyala terus. Kamu nanya. Kenapa? Oh ya, lem ya. Yang butuh lem bisa angkat tangan. Cuma ada susu itu di komunitas itu. Apa? Kamu nanya? Ya Mas Isa, ada yang mau ditanyakan? Nah, waktu sudah selesai dan banyak yang sudah selesai mengerjakan, sudah Budia
isi juga untuk keaktifan dari tiap-tiap masing anggota kelompok. Nah, dipersiapkan dulu, jangan lupa kalau memang butuh lem bisa angkat tangan. Mungkin ada yang mau apa? Kamu nanya. Apa? Kamu nanya. Apa itu? Apa? Itu loh. Mas Iqbal Cakmak. Mas Iqbal Cakmak. Bagaimana? Kamu nih? Hah? Apa? Iya. Hey brother. Dari positif ya. Brother. Apaan tuh? Brother. Bergaul sekali ya. Aku nomor karena sih. Iya. Iya. Aduh. Apa beda? Beda. Bocor mata. Cinta cinta sama. Apa? Kamu nanya. Iya. Recording in progress. Tinggal presentasi kok, tinggal dikit. Ya, sudah dikerjakan. Tadi sudah Budia untuk menilai kegiatan kalian juga untuk setiap masing-masing kelompok apakah aktif atau tidak. Nah, untuk penampil maju presentasi, silakan dari kelompok 1 tadi sudah dapat spin. Silakan maju ke depan, beri tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Ada Mbak Fahri.
dosennya dan kawan-kawan silakan dipersiapkan dulu. Nah, dari seperti biasa pembukaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan presentasikan hasil Ya, silakan. Di pagi hari yang Sambil diperlihatkan ininya nanti ya, biar tahu teman-temannya bagaimana hasil komik stripnya ditata. Ya, silakan. Di pagi hari yang cerah, Nino, Bagas, dan Siti bertemu dengan Halimah. Ternyata Halimah yang menjenguk guru kelas mereka yang sakit. Halimah pun mengajak teman-temannya untuk menjenguk guru mereka karena mereka belum membawa buah tangan. Akhirnya mereka memutuskan untuk membawa buah-buahan dan kue dari rumah masing-masing. Hai teman-teman. Oh, jadi diceritakan, bisa diperlihatkan ini. Nah, dari panel yang pertama menggunakan percakapan apa itu diceritakan. Nah, sambil dilihatkan gini Mas. Kalau nggak gitu Mbak Fania biar yang jelaskan Masnya yang. Nah, silakan. Ya, wes silakan. Hai teman-teman, gua kebetulan bertemu dengan Halimah. Ayo kita mengajak Halimah bersepeda. Hai Halimah, ayo ikut bersepeda dengan kami. Ini teman-teman, aku akan menjenguk guru kita yang sakit di rumahnya. Apa kalian ingin ikut denganku? Wah, ide bagus. Bila ada yang sakit, kita sebagai umat yang baik harus menjenguk. Ya, setuju. Sebentar aku akan membeli buah-buahan untuk dibawa ke rumah ibu guru. Oke, ketemu di sana. Gitu sudah dari kelompok 1, beri tepuk tangan dulu. Silakan, mungkin ada yang mau menanggapi. Iya Mas Fawas tulis ya. Pesan moralnya apa itu? Nah, kira-kira pesan moral dari cerita kalian apa? Apa? Ya bisa didiskusikan dulu ya. Gimana Mbak? Jadi pesan moral dari komik strip cerita kelompok kami. Yaitu menjenguk orang yang sakit. Mengajak tadi siapa karakternya ada? Halimah ya tadi yang mengajak. Oh ya. Mengajak yang sakit tadi gurunya. Oh, mengajak teman-temannya untuk menjenguk guru yang sakit. Ya silakan. Ada lagi gitu ya Mas Fawas ya? Ya silakan Mas Handika. Bisa jelaskan bagaimana karakter tiap tokohnya? Oh iya, dari kelompok silakan. Jadi sifat Karakter. Kalau Halimah itu sikapnya baik hati dan peduli dengan guru. Ya. Terus kalau Nino kurang peduli dengan keadaan. Kalau Bagas suka mengingatkan teman dalam kebaikan. Kalau Siti cepat mengambil keputusan. Oh ya, gitu. Jadi tiap-tiap karakternya punya sifat atau watak masing-masing dan sudah disampaikan dengan bagus oleh kelompok. Langsung saya aja sama Budia untuk menilai ya. Dari kelompok 1 ceritanya runtut bagus dan tadi hanya saja konfliknya kurang kurang konkret gitu. Jadi bisa dicontohkan, mungkin ada yang nggak mau diajak seperti itu, jadi itu kan jadi masalah kan, jadi konflik. Nah itu yang kurang di kelompok kalian. Jadi kalau tadi kan diajak mau semuanya, nah itu harusnya ada konflik sedikit. Jadi biar ada namanya mulai dari awal pengenalan konflik dan penyelesaiannya bagaimana. Nanti bisa masuk di penyelesaiannya yang ini tadi panel yang nomor 3 ini. Mengingatkan untuk kalau menjenguk itu adalah salah satu kewajiban pada umat Islam, kan tadi disebutkan seperti itu. Nah, jadi bisa masuk seperti itu karena kelompok ini tadi kurang untuk skor penilaiannya kali 25. Jadi kelompok 1 mendapatkan nilai 90. Beri tepuk tangan dulu dari ya bisa lebih baik lagi dalam pertemuan berikutnya. Ya, silakan duduk. Terima kasih. Dan dikumpulkan. Ya. Penutupan dulu. Ya. Jadi sekian
presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kelompok 1 dan teman-teman yang sudah menanggapi hasil diskusi mereka, yaitu mengerjakan puzzle comic strip. Senang ya? Senang ya? Nah, dari pembelajaran kita pada pagi hari ini, kira-kira tadi sudah mendapatkan apa saja sih? Siapa yang bisa menyimpulkan? Yuk, siapa yang bisa menyimpulkan? Ya, Pengertian dari komik. pengertian dari komik, mendapatkan pengertian komik. Apa sih pengertian komik? Rangkaian Rangkaian gambar gambar dan memiliki pesan. Iya, betul. Terus apa lagi? Selain mendapatkan pengertian komik, terus mendapatkan ilmu lagi tentang apa? Membuat cerita. Kalau membuat cerita itu dapat apa saja tadi yang harus dilakukan? Mulai dari terus apa lagi? Pengenalan tokoh. Terus apa lagi? Muncul konflik inter. Terus apa lagi? Penyelesaian konflik inter, Mas Dio ya. Jadi memang dalam membuat cerita pada komik gak semata-mata wes membuat komik dengan cerita seadanya, hanya lempeng aja. Enggak, kita harus memunculkan konflik walaupun itu sedikit dan diberikan penyelesaiannya seperti itu. Nah, saya harap dari pembelajaran kita kalian juga termotivasi untuk mau mengembangkan kreativitas kalian dalam membuat komik atau menggambar dan menjadi inspirasi kalian untuk para tokoh-tokoh yang bisa melalang buana di negeri orang untuk menjadi editor, untuk menjadi pembuat komik dan sebagainya, gitu ya. Terima kasih untuk hari ini. Untuk minggu depan kita akan praktek menggambar komik. Jadi disiapkan ingin membuat cerita apa, jangan lupa membawa buku gambar pastinya. Jangan lupa membawa buku gambar. Terus kalau kita berkarya kita harus membawa apa lagi? Membawa buku gambar, pensil, penghapus, penggaris ya. Sambil idenya jangan lupa. Pewarna ya, pinter. Jadi silakan dipersiapkan untuk pertemuan berikutnya minggu depan kita akan membuat komik. Nanti kita pilih jenis komik apa, jadi kesepakatan saja ya. Untuk genrenya juga kita kesepakatan saja. Dari sini ada yang mau ditanyakan? Tidak? Kalau gitu saya akhiri ya. Semoga pada pertemuan berikutnya kita juga bisa bertemu kembali. Sehat selalu. Karena di awal tadi kita membuka pembelajaran dengan berdoa, baiknya kita menutup pelajaran ini dengan berdoa. Silakan Mas Isa dipimpin temannya untuk berdoa. Untuk mengakhiri pembelajaran pada hari ini, berdoa sesuai keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih anak-anak. Jangan lupa minggu depan kita akan praktek belajar membuat gambar komik ya. Ketemu lagi minggu depan SMP 11.